Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adik semua. Ya, semoga sehat selalu di mana kita sekarang akan melaksanakan pembelajaran daringnya melalui internet ya. Daring itu dalam jaringan. Dan di sini Bapak adalah pengajar kalian di kelas 11, yaitu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya, atau biasa disingkat dengan AIJ ya. Ya, mungkin kalian juga sudah kenal sama saya, tidak perlu lagi untuk perkenalan mungkin ya. Yang mengajar ini Bapak Firza ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan dan mengajarkan kalian tentang administrasi infrastruktur jaringan ini ya. Di kelas 3 nanti itu juga nanti ada yang namanya pelajaran AIJ ya, tapi itu yang kelas 3-nya ini, yang kalian ini kelas 2-nya. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam untuk di materi AIJ kali ini, Bapak sarankan kalian itu siapkan headset ya, gunakan headset untuk mendengar ini agar suara Bapak itu lebih jelas lagi didengar ya. Dan juga kalau bisa, kalau ketika kalian melakukan daring ini itu di kamar atau di tempat yang tidak rame ya, biar lebih konsentrasi, karena di sini sama aja kita itu belajar hanya saja melalui dari internet ya. Nah, di sini langsung saja Bapak masuk ke materi ya. Jadi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Kira-kira dari judulnya ini kalian bisa tahu tentang administrasi infrastruktur jaringan. Administrasi itu apa tuh administrasi? Biasanya administrasi itu yang melakukan pekerjaan yang hubungannya itu tentang surat menyurat ya. Surat pindah sekolah, pindah apa lagi, surat keterangan sakit, itu biasanya itu administrasi yang mengelola ya. Nah, kalau di sekolah kita itu ada yang namanya administrasi, tapi bukan disebut administrasi, tapi TU yaitu tata usaha ya. Kalau kalian tahu itu yang di kantor itu administrasi, itu tata usaha. Oke. Nah, infrastruktur, kalian tahu infrastruktur. Jadi infrastruktur itu kayak bangunan ya. Itu terdiri dari pondasi, terdiri dari lantai ya, dan juga ada sampai ke atap. Nah, jadi infrastruktur itu dari 0 sampai 10 gitu loh ya, infrastruktur. Nah, kalau jaringan, masih ingat dengan jaringan? Nah, jaringan ini ya berarti itu berhubungan, semuanya itu berhubungan satu sama lain ya. Jadi kesimpulannya apa? Oke, jadi di sini Bapak kasih tahu itu administrasi infrastruktur jaringan itu adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik komputer dalam skala kecil maupun skala besar ya. Jadi tugas administrasi infrastruktur jaringan ini mengelola sebuah jaringan apabila jaringan itu ada kendala, ada masalah. Misal di sekolah kita itu jaringan LAN-nya itu bermasalah. Nah, Pak Ahmad itu sebagai infrastruktur jaringan ya, administrasi infrastruktur jaringan ya. Nah, dialah yang melakukan untuk memperbaiki hal tersebut ya. Jadi istilahnya itu kalau biasa bahasanya itu instalasi lah ya. Pekerjaan instalasi ya, melakukan instalasi. Jadi dia maupun skala kecil ya, maupun dari skala dari ruang lab kita, maupun skala besar ya, seperti satu sekolah ya, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK ya. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini ngerti ya. Jadi untuk administrasi infrastruktur jaringan bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan Bapak minta kalau bisa ini dicatat, setiap PowerPoint yang Bapak tampilkan ini dicatat, dan kalian bisa juga pause videonya ya.
Nah, jadi langsung saja kita lanjutkan. Nah, tugas dari administrasi infrastruktur jaringan. Nah, kira-kira tugasnya tadi mungkin kalian sudah tahu tadi, ya. Tugasnya tadi untuk memperbaiki atau mengelola dari infrastruktur jaringan yang ada di skala kecil maupun skala besar. Nah, jadi itu dari segi umum yang ada di sekitar kita ya, yang Bapak tadi sampaikan. Nah, kalau ini adalah instalasi dari tugas dari administrasi infrastruktur jaringannya, yang dari untuk segi definisi aslinya, ya. Jadi instalasi konfigurasi server, jadi bukan hanya cuma jaringan internet saja, tapi juga server sampai ke perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi. Jadi di sini kalian yang suka menginstal aplikasi, misalkan buka jasa menginstal aplikasi ini, aku ada jasa untuk menginstal aplikasi ini sekian 10.000, itu sudah bisa termasuk administrasi infrastruktur ya, jaringan itu ya, sudah termasuk ya. Cuman dia bedanya itu mungkin skala kecil ya, dan juga skala kecilnya itu ke perangkat lunak ya, dikasih terus buat dan kelola pengguna, maksudnya pengguna ini data ya, pengguna jaringannya maksudnya. Misalkan kita itu ada jaringan wifi HP ya, tethering HP hotspot kalian, itu kalian bisa kelola, bisa kalian atur siapa-siapa saja yang boleh masuk ke jaringan kalian ya. Jadi seperti itu ya. Mencadangkan dan memulihkan file konfigurasi, ini kurang keamanan sistem ya, buat firewall. Kalau biasa kita jadi di sini konfigurasi keamanan sistem. Jadi kalau misalkan kita buat firewall, untuk keamanan sistem kita itu harus dikonfigurasi, dan itu termasuk juga administrasi infrastruktur jaringan juga ya. Nah, gunakan alat pemantauan jaringan ya, maksudnya alat pemantauan jaringan itu aplikasi ya, softwarenya. Jadi untuk pemantauan jaringan ya, jaringan LAN kalian atau jaringan internet ya, itu ada aplikasi pemantauan. Nah, contoh yang paling sederhana dari alat pemantauan jaringan itu biasanya kalau kalian di warnet, kalian tahu ya, sebagian besar kalian pasti tahu dengan warnet itu pasti ada yang namanya komputer operator. Nah, di komputer operator itu kalian bisa lihat itu PC1 itu udah berapa menit, dia udah berapa jam mainnya, dan juga sudah berapa ngabisin duit gitu lah kan ya. Dan di bawahnya tuh sudah ada rekapan nilai, rekapan uang ya, dari sekian, dari misalkan kalian buka warnetnya tuh jam 7 dan tutup jam 8, itu ada hasilnya tuh berapa aja nih pendapatan hari ini gitu ya. Ini yang jadi contoh simpelnya dari kehidupan kita. Mana tadi nah, macam-macam alat infrastruktur jaringan. Nah, ini alat ya, alat berarti perangkat keras ya, perangkat kerasnya. Nah, itu tidak jauh dan tidak tidak jauh dan tidak asing lagi. Itu ada router, kartu nirkabel, LAN, modem, bridge, hub, switch, pengulangan, jalur akses ya. Jadi di sini kalian pasti sudah tidak asing ya dengan namanya router, LAN, bridge, modem, hub, switch, dan yang lain-lain. Dan mungkin masih ada bagi kalian yang mungkin masih asing ya, seperti bridge mungkin masih bingung, dan switch, hub itu udah ada. Nah, pengulangan itu seperti apa, jalur akses itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya Bapak ini udah buka websitenya. Ini tentang penjelasannya tentang router ya. Router itu seperti ini ya. Kalau kalian bingung, wah Pak itu routernya kayak gurita Pak. Oke, kita lihat yang di sini. Mana router, tinggal kalian buka aja di Google, di image itu router tuh ya. Nah, seperti inilah, ini router ya. Jadi jangan tidak tahu dengan bentuknya. Ini adalah router, dan bisa mana tadi
Setelah itu ada wireless card, LAN card ya, modem. Nah, ini bridge ya. Nah, modem sama router itu hampir sama ya, hampir sama. Cuman di sini dia tuh mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ya. Kalau si router tadi itu perangkatnya berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih ya. Berarti cuman menghubungkan saja router ini. Yang menghubungkan jaringannya, misalkan komputer satu dengan komputer 2 misalkan. Yaitu dihubungkan itu dengan router ya. Misal lebih atau 5 PC ini harus dihubungkan dengan PC kooperator ya, yang ada di warnet itu pakai router ya. Kalau modem itu perangkat jaringan yang memiliki fungsi sebagai sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal analog, data yang diberikan komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital ya. Jadi cuman untuk sinyal ya, untuk apa istilahnya, agar dapat dilanjut sebagai oleh proses komputer. Jadi menurut Bapak gitu, modem ini masih jarang digunakan ya. Jadi lebih bagus itu menggunakan router daripada modem, seperti itu ya. Tapi modem ini kalau sesuai kebutuhan lah intinya ya, sesuai kebutuhan itu digunakan. Nah, ini bridge ini mungkin bagi kalian itu masih jarang bridge itu apa Pak. Nah, bridge ini jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Nah, berarti bridge ini apa? Bridge. Kalau bahasa Inggrisnya bridge itu apa? Jembatan ya. Jembatan. Jadi dia ini memperluas suatu jaringan. Jadi misalkan wifi atau jaringan kalian itu hanya sebatas ruangan atau sebatas kamar, dengan bridge ini kalian bisa sampai ke tetangga sebelah. Misal tetangga yang beda 10 rumah dari rumah kalian gitu, bisa nyampe gitu. Itu pakai bridge. Nah, ini hub, ini mungkin kalian sudah tahu ya. Dengan hub, switch juga sudah tahu, mungkin di kelas 1 kemarin sudah banyak juga belajar dan sudah juga banyak mencatat tentang hub. Ini kabel jaringan ya, benar. Ini adalah yang paling penting dari semua perangkat-perangkat ini ya. Jadi kalau tidak ada kabelan itu sama saja mobil tanpa roda ya. Jadi nggak bisa jalan. Ya percuma kalau ada mobil, ada mesin, ada setir semuanya itu, tapi nggak ada roda ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, ini ada pengulangan repeater yang ada kita lihat tadi, pengulangan ya. Nah, perangkat jaringan memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi. Tadi itu jangkauan jaringan saja ya. Misalkan kalian untuk jaringan membagi file ya. Yang ini tadi mana yang di bridge. Nah, kalau ini untuk memperluas jaringan WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Nah, jadi WiFi kalian itu bisa bisa jauh jangkauannya. Jadi misalkan dari lab, kalau kelas kalian itu di ujung ya, di dekat satpam, itu bisa sampai tuh dengan repeater. Nah, ini kita belum ada ya barang ini, kalau nggak salah di sekolah ini belum ada nih. Itu access point juga ada ya. Jadi ini adalah perangkat-perangkat kerasnya ya untuk di administrasi infrastruktur jaringan ya. Ini Bapak lihat di ini saja, karena kalau buat dari PowerPoint-nya tuh terlalu panjang ya. Nah, di sini software. Nah, ini software infrastruktur jaringan. Nah, kalian pasti bingung kan? Wah, ada softwarenya juga, Pak. Iyalah, jadi alat-alat tadi ini istilahnya itu adalah body mobil ya. Body mobil, tapi belum ada mesin untuk menjalankannya. Jadi butuh yang namanya software gitu ya. Apa aja Pak softwarenya? Nah, ini Dude ya, Dude aplikasi. Kayak apa Pak Dude aplikasi Pak? Bisa kalian lihat di Google ya, lagi-lagi di Google. Kenapa salah, kenapa Dude nih? Aplikasi Dude
Nah, mikrotik ya, masuk ke mikrotik nih Dude nih. Nah, aplikasi Dude ini adalah aplikasi monitoring ya, monitoring jaringan. Nih kekecilan ini, cari yang sedikit besar gambarnya itu. Nah, jadi mana nih, kita lihat dulu ya. Aduh, kecilan ya, kecil banget ya. Nah, mungkin ini seperti ini, kalian bisa lihat sedikit kali ya. Nah, sini. Nah, di sini bisa kalian lihat begitu banyak jaringan ya. Jadi Dude ini untuk mengontrol ya, atau memonitoring jaringannya. Ini jaringan ini, jaringan ini, jaringan satu, itu banyak sekali, dan mereka ini semuanya terhubung di satu pusat. Nah, ini yang di tengah ini kemungkinan adalah servernya, server pusat. Jadi ini menginduk, jadi yang semua ini menginduk ke tengah sini. Maaf. Oke. Nah, jadi yang lainnya tadi Angry IP itu sama juga, itu adalah aplikasi pemantau juga ya untuk administrasi infrastruktur jaringan tadi ya. Jadi ketika ini diaktifkan, dicolok dengan kabel LAN dan kita konfigurasi ya sesuai kebutuhan kita, nah itu bisa kita monitoring gitu. Seperti halnya itu di warnet ya, operator warnet itu pasti menggunakan infrastruktur jaringan juga ya. Jadi semua komputer itu menginduk di satu komputer gitu. Jadi satu komputer itu dia bisa mengendalikan atau mengontrol semua komputer yang dia kendalikan ya. Nah, mengendalikannya tuh ya satu itu dengan ini router pasti. Nih, dengan router dia samakan alamat IP-nya dengan komputer yang ada di operator. Nah, jadi si operator bisa langsung mengendalikan komputer yang di sebelah, atau dimatikannya atau di restart komputer itu melalui dari komputer operator tanpa dengan harus datang langsung ke komputer yang ingin di restart ya. Jadi simple ya, memperenak kerjaan. Jadi seperti itu. Nah, banyak di sini bisa kalian cari nmap, LAN udah tahu pasti ya. LAN itu kabelnya ya. Angry IP, nah silakan cari, sama sepertinya. Jadi daring ini sebenarnya lebih memudahkan kalian itu untuk belajar sebenarnya ya. Mungkin dari kalian ada beberapa itu mungkin merasa males dengan daring ya, tapi di sini sebenarnya itu mempermudah kalian itu untuk belajar ya adik-adik ya. Kalau di sekolah kalian tidak boleh menggunakan HP untuk untuk menjawab pertanyaan guru atau tugas guru, tapi di sini kalian sudah bisa menggunakan handphone kalian dan juga kalian bisa mengakses gratis ya, maksudnya kuota kalian sendiri untuk mencari tugas-tugas dari guru-guru atau materi-materi yang guru-guru berikan ya. Nah, jadi mungkin bagi kalian ada yang ingin bertanya, silakan ke WA Bapak aja, ke WA Bapak ya, atau kalian juga bisa langsung email ya. Nah, setelah di sini administrasi infrastruktur jaringan ini adalah di pertemuan pertama ini itu kita ini masih pengenalan tentang administrasi infrastruktur jaringan, dari mulai tugas ya, dari mulai tugas, macam-macam alat, perangkat keras dan juga softwarenya, perangkat lunaknya ya. Nah, jadi di selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan tentang VLAN ya. VLAN, kalian tahu VLAN begini. VLAN itu atau biasa disingkat itu Virtual Local Area Network ya. Nih. Nah, ini VLAN. Nah, disingkat merupakan nenek. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kalian bisa lihat di channelnya Mikrotik Indonesia ya, bisa kalian lihat di sini ya, Citra Web Mikrotik Indonesia. Mana tadi? Nah, ini jelas sekali Bapak ini menjelaskan tentang VLAN. Jadi silakan kalian tonton video VLAN ini ya. Ini sangat jelas sekali, dari mulai pengenalan apa itu VLAN, apa itu
kegunaannya dan gimana cara settingnya itu ada semua di sini ya. Jadi silakan kalian cari dulu dan tonton dulu, dan untuk minggu depan nanti Bapak akan jelasin lagi ya. Baiklah, di sini ada sedikit tugas untuk kalian ya. Ini apa itu VLAN ya, dan juga bagaimana konsep dari VLAN. Oke, di sini Bapak tulis 1, di sini 2. Di sini kalian boleh kirimnya, bagusnya kemana ya, ke email saja mungkin ya, ke email Bapak aja, firza.hernanda@gmail.com. nih. Nah, yang mengumpulkan tugas Bapak anggap hadir ya. Yang tidak mengumpulkan tugas Bapak anggap alpha. Nah, jadi kita itu walaupun daring ya, tetap kita harus menjalankan namanya absen, adik-adik ya. Jadi kalau kalian tidak buat tugas itu sama saja tidak menjalankan absen. Karena bagaimana? Karena ya, kalau kita tidak ada absen, kalau kalian tidak ada absen, tidak ada tugas ya, bagaimana tuh guru itu mau menilai kalian ya. Jadi di sini Bapak minta harap kerjasamanya, dan tolong dikasih tahu ke teman-temannya bahwa ada tugas dari guru-guru mapel yang mengajar ya. Bila mungkin sekian dulu dari Bapak kali ini. Bila ada yang ingin bertanya langsung saja ke WA ya, sudah ada di grup ya, silakan yang bertanya. Dan untuk tugas itu dikirim di firza.hananda@gmail.com. Baiklah, terima kasih yang telah mendengarkan sampai habis. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.